akhir bahagia kepada pelaku pesugihan apapun. Baik itu pesugihan jalur hitam atau yang kata mereka para praktisi spiritual disebut pesugihan putih. Gak ada akhir baik. Kalau ada yang bilang ini pesugihan putih, gak ada dampak negatif, lu tampar aja orangnya. Setan mereka. Hanya saja berbalut manusia, kadang berbalut ulama. Bilang ini pesugihan putih, gak ada dampak negatif. Jalur putih, bullshit. Omong kosong. Yang namanya pesugihan bersekutu dengan jin, tak ada kebaikan sama sekali. Tak ada kebaikan. Di sini Dono bertemu dengan sosok Dewi Kemuning yang cantiknya luar biasa. Begitu sempurna kecantikannya seperti bidadari dari Swargaloka. Dan disinilah Dono diterima lamarannya oleh Dewi Kemuning, dan Dono pun menjalankan kontrak perjanjian dengan sosok Dewi Kemuning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua Baraya KMS dimanapun kalian berada. Kisah kali ini masih berasal dari daerah Jawa Tengah. Dibagikan oleh salah satu Baraya KMS menceritakan kisah dari paman atau Pak D narasumber yang sudah meninggal dunia beberapa tahun silam, meninggal dengan cara yang cukup mengenaskan. Dan semasa hidupnya, Pak D narasumber kita ini terbilang orang kaya raya di kampung tempat tinggalnya di daerah Purworejo sana. Berdasarkan penuturan dari narasumber, dia mengetahui kisah perjalanan sang Pak D dari ayah kandungnya sendiri, kakak dari almarhum Mas Dono, yang dulu sempat mengantar Dono, bahkan ikut menemani pula di rumah seorang juru kunci saat melakukan ritual pesugihan di sebuah bukit di salah satu desa di Purworejo, Jawa Tengah. Dono semasa hidupnya tinggal di sebuah desa yang bernama Desa Baturejo. Desa yang agak terpencil di Jawa Tengah, di mana Dono saat itu bekerja sebagai seorang buruh di pabrik penggilingan padi. Dono baru 1 tahun menikah dengan sang istri yang bernama Pratiwi. Di tahun pertama pernikahannya saat itu, Dono menjalani kehidupan cukup bahagia, walau dia dan istrinya belum dikaruniai anak sama sekali. Dono bisa dibilang laki-laki yang cukup beruntung. Dengan kehidupan ekonomi yang biasa-biasa saja, Dono mendapatkan Pratiwi, seorang gadis yang terbilang cantik di kampung tempat tinggalnya. Namun kehidupan rumah tangga yang bahagia yang dijalani oleh Dono pada waktu itu diterpa guncangan badai yang begitu besar, di mana Dono dihianati
oleh istri tersayangnya, di mana Pratiwi menginjak tahun kedua rumah tangga mereka, ketahuan selingkuh dengan majikan Dono sendiri. Awalnya Dono tak terlalu percaya akan kabar yang sempat diberitakan oleh tetangga, kawan kerja, bahkan oleh Sunardi kakak kandungnya sendiri, tentang Pratiwi yang berselingkuh di belakang Dono. Namun satu ketika, Dono ketika sore hari pulang terlebih dulu dari pabrik penggilingan padi, ketika mendekati rumah tempat tinggalnya, Dono terkejut menyaksikan majikannya keluar dari rumah si Dono. Bahkan diantar langsung oleh Pratiwi sampai ke halaman. Dono sembunyi di balik rumpun pohon pisang, memperhatikan tingkah laku Pratiwi dan majikannya. Terlihat jelas begitu mesra mereka berdua. Namun Dono yang teramat mencintai Pratiwi berusaha mengendalikan diri, bahkan terus jongkok sembunyi sampai majikannya itu pergi. Selepas majikannya tak terlihat lagi, Dono pun bergegas ke rumah. Dia menunjukkan wajah biasa, tak tersiratkan amarah. Namun saat makan malam bersama dengan Pratiwi, Dono pun menanyai Pratiwi tentang si majikan. Nah, di sini tak ada sedikit pun kata-kata Dono yang menuduh Pratiwi selingkuh. Tapi Pratiwi menjawab dengan nada penuh amarah, mencaci maki Dono. Tega kamu, Mas. Tega kamu menuduh Pratiwi selingkuh sama majikanmu itu, Mas. Mikir kamu, Mas. Mana buktinya? Loh, siapa yang nuduh kamu selingkuh? Masmu ini cuma tanya. Tadi Mas lihat majikan Mas keluar dari rumah, diantar sama kamu. Itu habis ngapain, Wi? Mas, si bos itu kesini, dia ngasih gaji kamu, Mas. Loh, emang udah gajian? Bukannya masih seminggu lagi? Udah dikasih, Mas. Aku yang minta sama bosmu. Jangan mikir aneh-aneh toh, Mas. Jangan dengerin omongan tetangga. Omongan kakakmu itu fitnah, ucap Pratiwi sambil melempar piring di meja makan. Dono pun terdiam. Lalu esok paginya, Dono datang ke rumah Sunardi kakaknya. Curhat dia tentang kelakuan Pratiwi. Don, wis Kang Mas bilang kan, si Pratiwi itu ada main sama majikanmu. Buktinya kamu lihat sendiri. Tapi Kang, saya belum percaya 100% sebelum melihat Pratiwi dan majikanku melakukan hal itu, Kang. Bodoh kamu, Dono. Sudah jelas bukti di depan mata. Sudahlah, masih banyak perempuan lain yang lebih baik dari si Pratiwi. Dono pun hanya terdiam. Sampai akhirnya dia pamitan pergi ke tempat kerja. Singkat cerita, beberapa minggu kemudian, saat Dono pulang dari pabrik penggilingan padi, ketika tiba di rumah, Dono terkejut bapak mertuanya ada di rumah Dono. Raut wajahnya terlihat begitu tegang, seperti ingin menyampaikan sesuatu yang penting kepada Dono. Dono pun bersalaman sampai cium tangan ke bapak mertuanya. Don,
duduk dulu di sini. Ada apa ya Pak? Kok saya jadi gak enak perasaan nih Pak? Pratiwi mana Pak? Istrimu tak ada di sini. Dia lagi di rumah nemani ibunya. Loh, ibu kenapa Pak? Sudah, gak usah banyak tanya. Begini Don, maksud Bapak datang ke rumahmu. Bapak cuma mau minta sesuatu sama kamu Don. Apa Pak? Don, mulai sekarang kamu ceraikan Pratiwi anakku. Dia sudah tak mau lagi berumah tangga sama kamu. Kamu tak bertanggung jawab. Kamu tak cukupi kebutuhannya. Kamu menelantarkan dia. Ya Allah Pak, menelantarkan apa? Uang gaji tiap bulan Pratiwi yang pegang. Salah saya di mana Pak? Yo salahmu, kamu ini miskin. Anakku sing ayu lebih pantas nikah sama orang yang wis mapan. Bukan orang miskin kayak kamu. Bapak nggak mau tahu. Hari ini juga kamu ceraikan anak Bapak. Kalau kamu tak mau menceraikan dia, biar Bapak yang urus perceraian kamu dengan Pratiwi. Biar Pratiwi yang gugat cerai kamu ke pengadilan. Ucap bapaknya Pratiwi. Dono hanya bisa diam, syok. Tak menyangka pulang kerja malah dapat hal seperti itu. Sampai akhirnya singkat cerita nih. Betullah Pratiwi menggugat cerai Dono ke pengadilan. Dono pun tak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa menangis kepada Sunardi, kakak satu-satunya. Dan betullah kecurigaan Sunardi. Selepas bercerai dengan Dono, masih dalam masa iddah, si Pratiwi dinikahi oleh majikan Dono menjadi istri mudanya. Inilah kalau seseorang lebih mengikuti syahwatnya. Orang masih dalam masa iddah kok dinikah. Tentunya ya batal secara hukum, zina seumur umur. Tapi itu realita yang terjadi di kehidupan kita. Dono betul-betul kecewa, menyimpan dendam pula kepada Pratiwi dan majikannya. Dono pun keluar dari pabrik penggilingan padi tempat dia bekerja mencari nafkah selama ini. Selepas keluar dan diceraikan oleh sang istri, Dono ini lebih sering kali mengurung diri di rumah. Sunardi sang kakak selalu khawatir. Setiap hari pasti datang berkunjung menengok keadaan Dono. Perlu baraya semua ketahui, menurut narasumber, Dono ini semasa mudanya dia itu gemar tirakat, gemar berkunjung ke tempat-tempat yang dianggap keramat. Dan dari kebiasaan sewaktu muda itulah awal perkara di mana Dono memilih jalan gelap untuk melampiaskan rasa dendam kepada Pratiwi dan mantan bosnya. Satu saat, Dono datang ke rumah Sunardi kakaknya. Narasumber yang waktu itu baru kelas 6 SD. Dia belum terlalu mengerti pembicaraan Pak D-nya dengan bapaknya. Namun yang jelas, saat berkunjung waktu itu, Dono pamitan kepada Sunardi. Dia mau pergi ziarah untuk menenangkan diri. Sunardi hanya bisa menghibur Dono. Don, kamu ini masih muda. Langkahmu masih panjang. Jangan terlalu terpuruk.
oleh masalah istrimu itu. Tuhan itu adil, tak akan membiarkan hamba-Nya larut dalam penderitaan seperti ini. Ingat Don, masih banyak perempuan di luaran sana. Terlebih kamu belum punya anak. Hibur Sunardi. Dono hanya tersenyum. Gak apalah mas, aku wis legowo. Aku ngerti, iki wis dadi takdir hidupku mas. Aku pamitan, aku mau ziarah. Ziarah kemana Don? Aku mau ziarah ke Solo mas. Ngapain? Yo nenangin diri lah mas. Sing penting aku titip omahku. Bersihin mas, dirawat. Gak tahu kapan aku pulang. Yang jelas, mas jangan khawatir, aku baik-baik saja, ucap si Dono. Nah semenjak saat itu, narasumber pun tak pernah bertemu dengan Dono sampai beberapa bulan kemudian. Dono, berdasarkan cerita dari ayah narasumber atau Mas Sunardi, ternyata pergi ke Solo untuk berziarah ke Sendang Jimbung. Baraya kan tahu Sendang Jimbung itu tempat apa. Dan ternyata memang betul. Dono melampiaskan dendam, kekecewaan untuk menutup akar masalah utama perceraian dengan istrinya. Apa? Kemiskinan. Dono paham, si Pratiwi tergoda oleh mantan bosnya itu gara-gara harta. Dan Dono menganggap semua perempuan sama. Wajarlah, trauma kan. Walaupun gak semua perempuan seperti itu. Dono mendatangi Sendang Jimbung, datang ke rumah juru kunci di sana. Dia berterus terang ingin merubah nasib. Si juru kunci pun membantu menyiapkan segala kebutuhan ritual. Bahkan sempat menemani Dono tirakat mandi kungkum di Sendang Jimbung, berendam semalaman untuk mendapatkan wangsit dan bisa melakukan kontrak perjanjian dengan penghuni Sendang Jimbung. Namun sayang, 3 malam berturut-turut Dono berendam di Sendang Jimbung. Sosok Bulus Jimbung penghuni Sendang itu sama sekali tak muncul datang menemui Dono. Sampai akhirnya si juru kunci mengatakan kalau Dono tak ada bagian di Sendang Jimbung, menyarankan Dono untuk mencari pesugihan di tempat lain. Dari Sendang Jimbung, tanpa pulang dulu ke Purworejo, Dono terus melanjutkan perjalanannya dengan sepeda motor miliknya, mencari tempat keramat yang bisa memberikan dia harta kekayaan. Akhirnya dari salah satu kawannya, Dono pun diarahkan ke daerah Cilacap, Jawa Tengah, tepatnya ke Gunung Srandil Mandalagiri. Dono pun pergi ke sana, ke Srandil. Namun sayang, hal sama pun terjadi. Di Srandil Dono tak mendapatkan apa-apa. Dari Srandil langsung lanjut ke Goa Nagaraja. Di Goa Nagaraja pun sama. Sebegitu banyaknya altar-altar pemujaan, dari mulai altar Nyi Blorong, siluman buaya, altar naga runting, Nogorojo, naga basuki, semua ditirakati oleh Dono. Hampir 2 minggu full di Goa Nagaraja, dibantu oleh juru kunci di sana, tapi Dono tak dapat wangsit sama sekali. Tapi di sini Dono ini nggak putus asa. Masuk bulan kedua di perjalanan tirakatnya, Dono
kembali mencari tempat keramat lain. Sampai akhirnya dia memilih mengunjungi Gunung Kemukus. Namun setibanya di Kemukus, Dono ini bingung sendiri. Selepas dia bertemu dengan juru kunci di sana, si juru kunci mengatakan kalau ritual di Gunung Kemukus itu harus membawa pasangan perempuan yang bukan istrinya Dono. Lah di sini Dono bingung nyari perempuan kemana yang mau diajak ritual oleh dirinya. Lantas si Kuncen memberikan opsi kepada Dono. Begini saja, Le, kowe mandi saja di Sendang Ontrowulan. Langsung ziarah ke makam Pangeran Samudro. Siapa tahu saat kamu ziarah di Pangeran Samudro, kamu bisa ketemu dengan calon pasanganmu, ucap si juru kunci. Dono pun menurut. Dia membeli kembang 7 rupa untuk ritual, kemenyan dan sejenisnya. Langsung ikut antri mandi di Sendang Ontrowulan. Sambil celingak-celinguk, orang lain mandi sama pasangan, si Dono sendirian. Juru kunci Sendang Ontrowulan sampai geleng-geleng kepala. Mas, pasangannya mana? Lagi nyari, Pak. Disuruh juru kunci mandi saja di Ontrowulan. Loh, aneh. Ya wis lah, karepmu baik, ucap juru kunci Ontrowulan. Mandilah tuh Dono di situ. Ini memang agak nyeleneh Dono ini. Dia hanya mengikuti perintah juru kunci kan. Nah, selepas selesai mandi di Ontrowulan, malam harinya Dono pun ikut dengan rombongan peziarah yang begitu banyak. Yang tentunya semua berpasangan. Yang Dono tahu nggak ada pasangan resmi di situ. Ada pula yang tuker pasangan. Udah hal umum pada waktu itu. Ziarahlah dia di makam Pangeran Samudro. Nah, betul memang apa yang diarahkan juru kunci. Ketika selesai ziarah di makam Pangeran Samudro, si Dono pun menyendiri duduk sambil melamun. Tiba-tiba ada suara teguran perempuan yang begitu lembut dari arah belakang Dono. Mas, punten yo mas, ikut duduk di sini mas, ucap perempuan itu. Ketika itu, Dono yang terkejut lantas menoleh. Terlihatlah seorang perempuan yang cukup tua, sekitar usia 45 tahunan, tersenyum ke arah Dono. Dono pun balas senyum. Lah di sini perempuan ini pun bertanya, Mas, ritual juga di sini mas? Iya mbak. Pasangannya mana mas? Ya itu mbak, belum ada, ucap si Dono. Wah, kok kebetulan ya mas? Saya juga belum punya pasangan loh mas. Dono terkejut. Dia tengok kembali. Dalam hati, bentar dulu. Walau gua mau ritual, belum ada pasangan, bentar dulu kalau mau pasangan sama nih perempuan, pikir Dono. Kenapa? Body shaming si Dono ini. Lah perempuan ini usia udah 45 tahunan, badannya gede, gemrot, hitam, kata narasumber. Ya Kang cuma cerita. Ya gak mau lah Dono. Anu mbak, saya sebenarnya udah ada pasangan, tapi lagi jalan ke sini mbak. Mbak cari pasangan lain saja. Oh gitu ya mas. Aku wis 3 kali ditolak loh mas. Tolonglah mas, sama pasangannya nanti ritual lagi saja. Untuk sekarang tolong temani saya ritual mas. Wah enggak mbak, nggak bisa mbak. Soalnya pasangan saya udah di perjalanan mbak. Bentar lagi sampai mbak. Saya pamit dulu loh mbak. Pamit ya mbak, ucap Dono dengan hati agak ketakutan. Dono masih muda, belum punya anak kan.
Engganlah dia kalau pasangan sama ibu-ibu tua. Masih mending kalau dononya yang kaya raya. Kalau si ibunya yang kaya raya, dononya yang melarat, ya rugi 2 kali dong. Si ibu itu pun hanya menggelengkan kepala dengan wajah yang kecewa. Dono buru-buru ngabret turun dari Gunung Kemukus, memilih mengakhiri ritual di sana. Nah, lepas dari Gunung Kemukus, Dono ini kembali menyambangi beberapa tempat keramat. Sampai tak terasa sudah hampir 3 bulan Dono pamit dari Purworejo, dari kakaknya Sunardi, menyambangi beberapa tempat keramat untuk mencari pesugihan. Sampai akhirnya menjelang akhir bulan ketiga dalam pengembaraannya, Dono mendatangi Kraton Gunung Kawi. Dono berharap banyak di Gunung Kawi ini. Bahkan tarikan batin di dalam hatinya Dono sempat ada bisikan kalau di Gunung Kawilah yang menjadi penentu Dono ada bagian menjadi pelaku pesugihan atau tidak. Terlebih lagi Dono tahu pula Gunung Kawi ini konon katanya menurut para ahli spiritual merupakan pusat kiblat semua jenis pesugihan yang ada di Pulau Jawa. Dono pun setibanya di Gunung Kawi, lantas mampir ke sebuah warung. Sambil istirahat ngopi di sana, Dono pun tanya-tanya tentang cara-cara lelaku ritual di Gunung Kawi. Yang kebetulan ketika bertanya kepada si pemilik warung, di situ ada salah satu orang Gunung Kawi yang bisa dibilang sejenis juru kunci, namun bukan juru kunci resmi. Bahkan bukan orang sana, orang luar dia itu. Nah, dari orang inilah Dono pun diarahkan, di mana Dono harus mandi terlebih dulu, mensucikan dirinya. Lantas nanti sembahyang di pesanggrahan Eyang Jugo. Dan selepas itu baru nanti bertapa atau semedi di bawah pohon Dewan Daru yang dikeramatkan, di mana konon katanya ketika peziarah semedi di bawah pohon Dewan Daru dapat ranting atau daun, itu jadi ciri si peziarah mendapatkan restu berhasil ritual di sana. Dono pun ditawari untuk diantar. Dia setuju. Nah, diantar dan dibimbing oleh orang ini, Dono melakukan ritual di sana. Mandi. Selepas mandi, ditemani pula diantar menemui juru kunci. Yang ternyata si juru kunci pun sudah mengenal orang yang membimbing si Dono ini. Sembahyang sambil mempersembahkan sesaji kepada sosok yang katanya Eyang Jugo di pesanggrahan. Yang selepas itu, Dono disuruh semedi di bawah pohon Dewan Daru. Nah, disinilah Dono menemukan jalan dari akhir pengembaraannya. Saat itu, Dono duduk bersila sambil bermunajat dalam hati, meminta kepada para lelembutan di Gunung Kawi menunjukkan jalan atau memberikan pesugihan untuk lepas dari kemiskinan. Munajat di sini bukan kepada Tuhan, bukan kepada Sang Pencipta, tapi munajat ke para lelembutan, jin, setan dari golongan jin. Sambil duduk bersila, hati Dono terus menjerit. Sampai akhirnya
ketika masuk waktu sepertiga malam, Dono merasakan terpaan angin yang begitu cukup kencang sampai membuat pohon dewandaru di hadapannya agak bergetar. Lalu disambung oleh aroma yang begitu wangi di hidung Dono. Lantas terdengar suara lirih seorang perempuan dengan nada yang begitu lembut memanggil Dono. Lantas Dono pun membuka matanya. Begitu membuka mata, terkejutlah dia. Ada perempuan yang begitu cantik, layaknya seorang putri keraton, tersenyum ke arah Dono. Perempuan itu menggerakkan bibir tanpa suara. Namun batinnya Dono bisa menerjemahkan apa yang terucap dari kata-kata tak bersuara si perempuan cantik. Yang kurang lebih, perempuan itu menyuruh Dono untuk pulang kembali ke Purworejo. Karena sebenarnya tempat yang bisa memberikan dan mengabulkan apa keinginan Dono itu ada di Purworejo, tak jauh dari kampung halamannya. Dono pun menanyakan, tempat apa? Purworejo sebelah mana? Si perempuan ini tersenyum mengembang sambil mengerlingkan mata. Perempuan ini menjawab, Bukit Sikambang. Terkejutlah Dono mendengar nama Bukit Sikambang. Walau tak tahu tempatnya seperti apa, tapi Dono sempat dengar desas-desus kalau di Bukit Sikambang memang sering didatangi orang-orang luar yang berniat mencari peruntungan lewat pesugihan. Dan selepas mengatakan hal itu, perempuan cantik tersebut pun menghilang lenyap dari pandangan Dono. Dono pun buru-buru mengakhiri semedinya, lantas pergi menuju ke lokasi juru kunci. Tiba di pesanggrahan Eyang Jugo, Dono sempat terdiam menunggu giliran. Setelah bertemu dengan juru kunci, Dono pun menceritakan tentang pertemuan dirinya dengan perempuan cantik yang menyuruh Dono pergi ritual di Bukit Sikambang. Juru kunci itu pun tersenyum. Bagus, sepertinya memang tempat yang bisa memberikan mengabulkan keinginanmu itu tak jauh dari kampungmu, Le. Pulang saja ke Purworejo. Terserah mau lanjut ke Sikambang atau tidak, itu tergantung pilihanmu, ucap juru kunci. Dono pun mengangguk paham. Lantas pagi harinya Dono balik kembali ke kampung halamannya ke Purworejo, tepatnya ke desa Baturejo, di mana dia setibanya di Baturejo langsung ke rumah sang kakak Sunardi. Dono setibanya di halaman rumah sang kakak, dia pun mengetuk pintu beruluk salam. Tak lama pintu dibuka, Sunardi melihat Dono adiknya yang sudah 3 bulan tak bertemu cukup terkejut melihat kedatangan Dono. Aduh Gusti, No. Dari mana saja kamu, No? Sudah 3 bulan, kamu tak ada kabar. Tak kira wis mati kamu, No. Yo jangan gitu loh, Mas. Yo ndak lah, buktinya aku yo masih sehat loh, Mas. Yo wis, masuklah. Dono pun masuk ke dalam. Di situ
narasumber yang kebetulan mau berangkat sekolah sempat salaman dengan Pak D-nya itu. Lalu istri dari Sunardi pun membawakan suguhan minuman makanan untuk adik iparnya. Sunardi dan istri begitu menyayangi Dono. Karena Dono ini satu-satunya saudara Sunardi. Orang tua mereka udah nggak ada, otomatis peran orang tua itu jatuh ke Sunardi dan istrinya. Dari mana saja kamu, Don? Kemana saja? Dono pun cerita. Dia waktu pertama pamitan langsung ke Solo, ke Sendang Jimbung. Dari Sendang Jimbung lanjut ke Cilacap, ke Gunung Serandil, langsung ke Goa Nagaraja, langsung ke Gunung Kemukus, dan terakhir ke Gunung Kawi. Di sini, Sunardi sudah bisa meraba apa tujuan pengembaraan si Dono. Karena semua tempat yang didatangi Dono punya satu kesamaan, pesugihan. Di sini Sunardi sempat menasehati Dono. Don, opo ndak ada cara lain, jalan lain. Lebih baik nyari rejeki halal, walaupun kecil tapi berkah. Jangan nyari jalan seperti itu. Gak baik, Don. Alah mas. Jalan halal seperti apa yang bisa bikin aku kaya raya, mas? Akar masalah aku cerai sama Pratiwi itu gara-gara aku miskin, wong kerek, mas. Kalau aku wong sugi, gak mungkin si Pratiwi selingkuh sama mantan majikanku itu loh, mas. Kamu ini, Don, dinasehati kok koyo ngene. Yo piye, mas? Aku wis bingung. Iki jalanku, mas. Iki jalan ninjaku, mas. Ucap Dono. Iki jalan ninjaku, mas. Pesugihan, mas. Jalan satu-satunya. Sing iso ngerubah nasibku, mas. Yo wis lah. Karepmu bae lah. Aku yo ra bisa ngomong. Terus karepmu piye? Saiki piye karepmu, Don? Iki lo, mas. Di Gunung Kawi aku dapat wangsit, mas. Wangsit apa? Gini, mas. Dono pun cerita tentang perjalanan dia di Gunung Kawi. Sikambang. Bukit Sikambang maksudmu, Don? Nah, itu, mas. Bukit Sikambang. Opo mas tahu Bukit Sikambang itu daerah mana, mas? Yo tahu lah. Mas juga tahu dari cerita almarhum bapak kita. Bukit Sikambang itu masih di Purworejo. Tepatnya di Desa Sikambang, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo. Sekitar 1 jam kalau dari kampung kita. Yakin kamu, Don, mau pergi ke Bukit Sikambang? Yakin, mas. Aku wis yakin. Itu wangsit sing aku terima dari Gunung Kawi, mas. Mas, aku njaluk tulung. Temani aku ke Bukit Sikambang. Temani aku nemui juru kunci, mas. Di sini awalnya Sunardi dan istrinya menolak. Namun apa daya, Dono sampai mengiba-ngiba meminta tolong kepada sang kakak. Terlebih lagi, si Dono udah kehabisan duit. Akhirnya, saking sayangnya ke adiknya ini, Sunardi pun bersedia menemani Dono sekaligus menanggung biaya untuk ritual di Bukit Sikambang. Singkat cerita, 3 hari pasca kepulangan Dono ke Baturejo, dia pagi-pagi membonceng Sunardi kakaknya menuju ke Kecamatan Pituruh, yang tentunya tujuan utamanya adalah Desa Sikambang. 1 jam perjalanan mereka berdua tempuh.
Tiba di desa Sikambang berdasarkan arahan warga yang ditanyai sepanjang jalan. Tiba di desa Sikambang, mereka berdua masih bingung pula di mana rumah juru kunci Bukit Sikambang. Lantas Sunardi inisiatif pergi ke warung. Warung ini bisa jadi tempat untuk mencari informasi. Tiba di warung, pesan rokok dan minuman sambil basa-basi, Sunardi pun bertanya kepada si pemilik warung tentang keberadaan juru kunci Bukit Sikambang. Nah, di sini Sunardi sempat terkejut. Si pemilik warung seperti yang sudah biasa menerima pertanyaan yang sama. Loh, mau ke Sikambang, Thomas? Mau ke bukit? Iya, Pak. Rumah juru kuncinya sebelah mana yo, Pak? Ada. Nanti saya antarlah ke sana. Loh, nggak usah, Pak. Jangan ngerepotin. Gak apa-apa. Kebetulan juru kunci Bukit Sikambang itu masih Pak Les saya. Gak apa-apa lah, Mas. Memang sudah sering yang mau ke Bukit Sikambang diantar oleh saya ke sana. Gak apa-apa. Sudah biasa, ucap pemilik warung. Nah, dari pemilik warung pula, Sunardi mengetahui kalau banyak orang dari luar Purworejo yang datang ke Bukit Sikambang. Bukan hanya dari daerah Jawa Tengah, dari Jawa Timur, bahkan dari Jawa Barat. Sampai dari luar pulau pun ada yang datang ke Bukit Sikambang dengan tujuan sama, mencari peruntungan. Singkat cerita, Dono dan Sunardi diantar oleh si pemilik warung, Mas Wanto, menuju ke rumah juru kunci yang bernama Mbah Kerso. Setibanya di rumah Mbah Kerso, Mas Wanto pun pamitan balik ke warungnya. Di sini, Sunardi dan Dono pun langsung bertemu dengan Mbah Kerso. Dijamu dengan begitu baik. Dan dalam perjamuan kecil, Dono ditanyai maksud tujuannya. Ingin pergi ke Bukit Sikambang. Jadi tujuanmu apa? Sikambang itu bukan tempat sembarangan. Wingit, angker. Mbah, saya jauh-jauh ke sini, Mbah. Yo ndak jauh, kowe kan Purworejo, iki Purworejo, ndak jauh lah. Mbah, maksudku yo ngene lah, Mbah. Aku dapat wangsit, Mbah. Dapat wangsit dari Gunung Kawi. Gunung Kawi? Sebentar, coba ceritakan lebih detail lagi. Pengalamanmu itu, ucap Simbah Kerso yang agak penasaran. Seolah hal baru nih, orang dapat wangsit disuruh ke Bukit Sikambang. Begini, Mbah. Nah, Dono cerita lagi. Udah capek sebenarnya Dono cerita. Dono cerita lagi tuh pengalaman di Gunung Kawi seperti apa. Bahkan dia menambahkan cerita awal mula dia berniat nyari pesugihan, termasuk pengkhianatan si Pratiwi. Oh, bagus, berarti kowe wis ketemu karo Dewi Penjalin. Dewi Penjalin? Sopo, Mbah? Mbah Kerso tersenyum ketika Dono menanyakan siapa nih sosok Dewi Penjalin yang katanya waktu itu datang menemui Dono ketika semedi di bawah pohon Dewan Daru. Lah di sini Mbah Kerso pun mulai menceritakan riwayat dan asal-usul Bukit Sikambang. Bukit Sikambang yang memang terletak di desa Sikambang, Kecamatan Pituruh. Bukit itu terletak tepat di atas rawa-rawa. Makanya disebut Sikambang karena seolah mengambang di atas air. Bukit itu konon katanya sempalan gunung.
Dulu, di masa lalu, waktu zaman kerajaan Majapahit, sosok Prabu Brawijaya, entah Brawijaya yang keberapa, satu ketika Prabu Brawijaya ini dalam perjalanan singgah di daerah Bukit Sikambang. Di Bukit Sikambang ini, Prabu Brawijaya bertemu dengan seorang perempuan yang cantik jelita yang mengaku bernama Dewi Penjalin. Prabu Brawijaya jatuh cinta, terpikat oleh kecantikan Dewi Penjalin. Hal sama pun berlaku pula kepada Dewi Penjalin. Namun satu hal yang tidak diketahui oleh Prabu Brawijaya, sosok Dewi Penjalin yang bertemu dengannya itu bukanlah manusia seutuhnya. Di sini, karena begitu menyukai dan terpikat oleh Dewi Penjalin, Prabu Brawijaya pun berdiam di Bukit Sikambang selama 40 hari 40 malam bersama sosok Dewi Penjalin. Tentunya berdasarkan legenda yang dipercaya di sana, selama 40 hari 40 malam ini, walau nggak full ya, Prabu Brawijaya bercinta dengan Dewi Penjalin. Sampai di hari ke-40, Prabu Brawijaya pun pamitan kembali ke Keraton Majapahit. Namun sebelum pamitan pergi, Prabu Brawijaya menyerahkan sebilah tombak pusaka kepada Dewi Penjalin, di mana tombak pusaka itu harus diberikan kepada anak yang dikandung dalam rahim Dewi Penjalin, di mana suatu saat nanti ketika sang anak terlahir ke dunia, maka anak itu apabila menanyakan asal-usulnya, disuruh ke Majapahit dengan membawa tombak pusaka pemberian Prabu Brawijaya sebagai tanda kalau anak itu memang keturunan langsung Prabu Brawijaya. Selepas berpesan seperti itu, Prabu Brawijaya pun kembali ke keratonnya. Singkat cerita, waktu pun berlalu. Dewi Penjalin memang mengandung benih dari Prabu Brawijaya. Sampai terlahirlah seorang anak perempuan dari Dewi Penjalin yang diberi nama Dewi Kemuning. Kemuning pun beranjak dewasa. Dan ketika mencapai usia dewasa, Dewi Kemuning menanyakan asal-usulnya dan siapa bapaknya. Di sini, Dewi Penjalin pun menyerahkan tombak pusaka yang dulu dititipkan oleh Prabu Brawijaya. Yang akhirnya Dewi Kemuning dengan berbekal tombak pusaka pemberian Prabu Brawijaya kepada sang ibu, dia pun langsung menuju ke Keraton Majapahit. Namun sayang, setibanya dia di Keraton Majapahit bertemu dengan sosok Prabu Brawijaya, walau sudah menunjukkan tombak pusakanya, dia tak diakui sama sekali oleh Prabu Brawijaya sampai dia diusir dari Keraton Majapahit. Tentunya di sini Dewi Kemuning membawa dendam, membawa amarah, membawa kekecewaan. Dia tak terima kalau ternyata Prabu Brawijaya sudah mempermainkan ibunya dan tidak mengakui dirinya sebagai anaknya. Dan di situ Dewi Kemuning bersumpah dia
akan mempermainkan setiap laki-laki dengan balutan asmara dengan iming-iming harta. Dan dari situlah mulai asal usul pesugihan di Bukit Sikambang. Mendengar cerita dari Mbah Kerso, Dono dan Sunardi terhenyak, tak menyangka ada jejak sejarah seperti itu di Bukit Sikambang yang menjadi tujuan Dono. Lantas Mbah, pesugihan apa saja yang ada di Bukit Sikambang, Mbah? Yo akeh le. Penglarisan ono, tumbal ya ono. Namun sing paling banyak yang minat yaitu menjalin kontrak pesugihan dengan Dewi Kemuning. Kawin le. Kawin opo, Mbah? Yo kawin kayak kamu ngawin bojomu, istrimu. Jadi maksudnya, Mbah, saya harus menikahi Dewi Kemuning, Mbah. Yo, Dewi Kemuning. Yang intinya gini loh, Le. Nah, di sini mulai menjelaskanlah si Mbah Kerso. Jadi pesugihan ini itu sama seperti pesugihan ngipri, nikah dengan siluman. Namun bedanya, menurut si Mbah Kerso, tak ada tumbal dalam kontrak perjanjian dengan Dewi Kemuning. Pesugihan tanpa tumbal, tapi hasilnya luar biasa, di mana si pelaku apabila diterima oleh sosok Dewi Kemuning akan mendapatkan harta benda yang melimpah sesuai keinginan si pelaku itu sendiri. Syaratnya hanya satu. Loh, opo syaratnya, Mbah? Syaratnya siji le. Kamu harus bisa memuaskan syahwat dari Dewi Kemuning. Tuh, kan enteng. Syaratnya apa? Cuma ngelayanin Dewi Kemuning tanpa tumbal, bro. Oh, siapa yang gak berminat kan? Udah nah, enak-enak, dapat harta pula. Itu pemikiran orang yang akalnya sempit. Nah, di sini akhirnya Dono pun setuju. Dia memilih pesugihan menikah dengan sosok Dewi Kemuning. Nah, di sini Mbah Kerso pun mengatakan, kalau ritual bisa dilakukan antara 2 malam. Malam Selasa Kliwon atau malam Jumat Kliwon. Di mana pada waktu itu kebetulan yang paling dekat itu malam Selasa Kliwon. Dono pun memilih malam Selasa Kliwon untuk ritual di Bukit Sikambang. Dan si Mbah Kerso menyanggupi permintaan Dono untuk mengantar dan menemani ritual nanti sambil mempersiapkan pula semua kebutuhan ritual di sana. Tentunya biaya dari sang kakak Mas Sunardi yang hanya bisa mengusap dada. Singkat cerita, waktu berlalu tepat di hari yang sudah disepakati. Sore hari Dono diantar Sunardi kembali ke desa Sikambang, ke rumahnya Mbah Kerso. Di mana di rumah Mbah Kerso ternyata sesaji sudah disediakan. Sesajinya pun gak aneh-aneh. Hanya berupa teh tawar, kopi pahit, dan wedang jembawut. Lantas ada pula jajanan pasar seperti serabi, kelepon, dan gula batu.
Memang agak aneh. Ini siluman kok suka makanan seperti itu? Termasuk umbo rampe dan sejenisnya. Terbilang enteng loh. Ini nggak ada yang aneh-aneh buat sesajinya. Ya duit 200-300 ribu udah cukup lah tuh buat sajen. Gak terlalu makan biaya. Apalagi zaman dulu kan. Mungkin gak sampai 20 ribu tuh buat sesaji. Nah singkatnya, malam hari itu sebelum berangkat ke puncak Bukit Sikambang, Dono dimandikan terlebih dulu oleh Mbah Kerso. Karena untuk ritual-ritual semacam ini, mandi itu salah satu hal wajib. Masuk dalam rukun ritual pesugihan. Mandi kembang nih di rumahnya si Mbah Kerso. Umumlah sama seperti mandi kembang di pesugihan lain. Nah selepas mandi, Sunardi memilih diam menunggu di rumah Mbah Kerso. Gak maulah dia kalau harus ikut ke puncak Bukit Sikambang. Terlebih malam hari. Mau ngapain? Wong yang mau pesugihannya si Dono. Akhirnya Dono berangkat berdua dengan Mbah Kerso. Berjalan kaki. Nah di Bukit Sikambang itu ada pula makam-makam yang dianggap keramat pula. Konon katanya banyak di situ makam-makam para prajurit dari Keraton Jogja. Katanya ada pula di situ makam-makam para pembesar di masa lalu. Karena memang Bukit Sikambang ini sempat pula dijadikan tempat semedi oleh tokoh-tokoh yang sudah tiada. Singkat cerita, Dono yang sambil membawa sesaji berjalan mengikuti Mbah Kerso. Lokasi pesugihannya sendiri tepat berada di puncak Bukit Sikambang. Itu lokasinya hanya berupa batu yang begitu besar. Di depan pohon bendo atau pohon benda. Nah di tempat itu adalah lokasi nanti si Dono harus melakukan semedi. Menunggu datangnya Dewi Kemuning. Sesaji pun digelar di sana. Ritual dibuka oleh Mbah Kerso, membakar kemenyan, dan mulai membaca mantra-mantra kejawen. Selepas selesai, Mbah Kerso menoleh ke arah Dono. Ritual wis dibuka. Ingat, duduk semedi di tempat ini sampai Dewi Kemuning datang menemuimu. Besok pagi, Simbah jemput kamu ke tempat ini, ucap Mbah Kerso. Dono pun mengangguk paham, lantas Mbah Kerso pergi meninggalkan Dono sendirian duduk semedi di puncak Bukit Sikambang. Menurut keterangan dari Mbah Kerso, bahkan juru kunci selanjutnya hingga saat ini mengatakan kalau ritual sesaji, persembahan sesaji untuk Dewi Kemuning itu sama seperti ritual melamar calon istri. Kalau persembahannya diterima, lamarannya diterima, maka pasti berhasillah pesugihan yang dijalani. Nah ini pun berlaku kepada Dono. Namun Dono dalam hati yakin dia pasti lulus karena datangnya dia ke Sikambang itu berdasarkan perintah dari Dewi Penjalin, ibu dari sosok Dewi Kemuning, ratunya siluman babi di Bukit Sikambang. Singkat cerita, selama semedi malam itu banyak gangguan-gangguan yang terjadi menimpa Dono. Tapi Dono tetap bertahan. Sampai akhirnya Dono di tengah dia sedang larut dalam semedi, dia
mendengar suara lirih perempuan yang begitu merdu, hampir mirip seperti waktu di Gunung Kawi. Ketika Dono membuka matanya, dia bukan duduk sila di depan batu, tetapi berada di dalam sebuah goa. Goa yang begitu besar luar biasa. Dan goa inilah yang dikatakan bernama Goa Si Gala-Gala. Ada juga yang bilang Goa Si Golo-Golo. Goa ini goa gaib, tempat tinggal dari Dewi Kemuning. Di sini Dono bertemu dengan sosok Dewi Kemuning yang cantiknya luar biasa. Kulitnya kuning langsat, kurus tinggi langsing, namun semok pula. Wajahnya begitu cantik, hidungnya mancung, bibirnya merah seperti delima. Giginya ibarat butiran-butiran biji mentimun. Begitu sempurna kecantikannya, seperti bidadari dari Swargaloka. Rambut hitamnya terurai, begitu sensual, tersenyum ke arah Dono. Dan disinilah Dono diterima lamarannya oleh Dewi Kemuning, dan Dono pun menjalankan kontrak perjanjian dengan sosok Dewi Kemuning, yang tentunya dalam ritual itu diakhiri dengan Dono yang harus melayani syahwat dari sosok Dewi Kemuning yang cantik luar biasa. Singkat cerita, di rumah Mbah Kerso, Sunardi, kakak dari Dono, tak bisa tidur sama sekali. Sampai akhirnya tengah malam si Mbah Kerso ini datang. Sunardi buru-buru bertanya, "Mbah, bagaimana Mbah? Adik saya Mbah." "Wis, dijamin bakal lulus. Sekarang adikmu itu, kalau Mbah tak salah, sudah bertemu dengan Dewi Kemuning di Goa Si Gala-Gala. Goa gaib di dimensi yang berbeda." "Gak ada tumbal kan Mbah?" "Gak ada Le, gak ada tumbal. Besok pagi Simbah akan menjemput adikmu itu. Kamu tak usah khawatir," ucap Mbah Kerso. Barulah nih Sunardi merasa tenang, baru bisa tertidur pula. Esok paginya Mbah Kerso langsung kembali ke puncak Bukit Sikambang mau jemput si Dono. Di sini Sunardi memaksa ikut, karena kan pagi hari, kalau malam ogah dia. Namun alangkah terkejutnya Sunardi ketika bersama dengan Mbah Kerso tiba di lokasi tempat Dono semedi. Dono dalam kondisi tidur telentang, tak berbusana sama sekali. "Bah, kok si Dono gak pakai baju toh Mbah?" Wis, wajar. Pasti bakal seperti ini. Kamu tunggu. Simbah mau menutup ritual sekaligus membangunkan adikmu. Karena lelembutannya masih di Goa Si Gala-Gala. Nardi mengangguk. Melihat Mbah Kerso langsung membakar kemenyan, baca-baca mantra, selepas itu menepuk beberapa kali ujung kaki, lutut, tangan, dan pundak serta ubun-ubunnya Dono. Dono lantas terbangun. Ketika membuka mata, terkejutlah si Dono. Terlebih semakin kaget saat tahu kalau dia tak berbusana, merasa malu kepada Mbah Kerso dan Sunardi kakaknya. Singkatnya, selepas berpakaian kembali, ritual sudah ditutup tadi. Mereka bertiga turun dari Bukit Sikambang kembali ke rumahnya Mbah Kerso. Di sini Mbah Kerso pun memberi penataran kepada Dono tentang apa yang harus Dono lakukan sepulangnya kembali ke Baturejo. Di mana menurut Mbah Kerso,
Di rumah Dono harus menyediakan kamar khusus, tempat untuk ritual, memberikan sajen persembahan, dan tempat untuk Dono bertemu dengan sosok Dewi Kemuning. Dan selama Dono bisa memuaskan Dewi Kemuning, selama itu pula Dewi Kemuning akan mengabulkan apapun permintaan dari Dono. Dan Dewi Kemuning ini akan datang 35 hari sekali tepat di malam bulan purnama untuk dipuaskan nafsunya. Begitu sederhana kan? Namun Mbah Kerso di akhir menambahkan, ingat Yole, sekali melangkah di jalan hitam seperti ini, tak ada jalan kembali. Tempatmu nanti selepas mati, kamu akan menjadi penghuni goa Sigala-gala, menjadi pengikut Dewi Kemuning. Wis Mbah, aku wis paham Mbah. Aku nggak akan nyesel Mbah. Ya wis, karepmu baik leh. Lantas selepas itu, Dono dan Sunardi pun pamitan pulang. Nah, setibanya di Baturejo, rumah Dono walaupun kecil itu ada 2 kamar. Nah, kamar yang satu Dono jadikan tempat untuk ritual, nyajen, dan tempat bertemu dengan Dewi Kemuning. Yang mengetahui hal itu cuma Sunardi dan istrinya. Tetangga gak ada yang tahu perihal masalah Dono. Dan betullah, menurut penuturan narasumber, 35 hari pasca turun dari Bukit Sikambang, di malam purnama, di mana Dono menyediakan sesaji di altar kecil dalam kamar ritual. Sesaji yang sama seperti di Sikambang, kopi pahit, teh tawar, wedang jembawut, serabi jajanan pasar. Dan di malam itu, Dewi Kemuning datang berkunjung ke rumah Dono. Yang dimana selepas Dono memuaskan Dewi Kemuning, Ratu Siluman Bagong, ketika dia terbangun dengan tubuh yang begitu kelelahan, di samping tempat tidurnya sudah ada kotak kayu yang ketika dibuka isinya berupa emas dan uang, yang tentunya nominalnya luar biasa, begitu besar. Dono pun tersenyum sumringah, tertawa-tawa bahagia di dalam kamar ritual. Dalam hati, sambil memegang kepingan-kepingan emas dan lembaran uang. Awas, awas saja Pratiwi, kau akan menyesal. Menyesal sudah mengkhianatiku, ucap Dono. Nah, dari situlah Dono yang tadinya buruh pabrik penggilingan padi, jadi pengangguran ikut ritual. Dono yang dulu dikhianati Pratiwi istrinya sendiri karena harta, langsung membuat geger warga Baturejo. Karena hanya dalam hitungan 1 tahun pasca digugat cerai Pratiwi, Dono yang tadinya orang miskin menjadi orang kaya raya di Baturejo. Bahkan demi untuk melampiaskan dendam kepada Pratiwi dan mantan majikannya, Dono pun membangun pabrik penggilingan padi yang lebih besar dan dengan tarif lebih murah dari tarif mantan majikan Dono, si selingkuhan Pratiwi. Tentunya apa? Semua pelanggan yang tadinya kemajikannya Dono, keselingkuhannya si Pratiwi itu, semua pindah ke tempat Dono. Yang makin lama, selingkuhan si Pratiwi bangkrut. Bahkan Pratiwi diceraikan
oleh suami barunya tanpa membawa sepeser pun harta. Dan lebih lucunya, si Pratiwi datang menemui Dono, mengemis ingin melanjutkan rumah tangga kembali. Tentunya ditolak, dicemooh, dan dihina oleh Dono. Puas Dono, puas dia. Mantan istrinya yang berkhianat itu mengemis-ngemis ingin kembali karena Dono sudah kaya raya. Tapi dibalas oleh Dono dengan penghinaan di depan rumah mewahnya. Pratiwi pun hanya bisa menunduk malu, mengutuk diri, karena tak menyangka Dono akan kaya raya seperti waktu itu. Tahun demi tahun bergulir. Dono betul-betul kaya raya dengan harta yang tak akan pernah habis. Karena tiap 35 hari sekali dikirim ulang oleh si Dewi Kemuning. Dengan syarat Dono harus kuat di ranjang. Dono pun sudah menikah, punya istri, punya anak, hanya tinggal di rumah yang berbeda. Jadi rumah Dono yang dipakai ritual, yang sudah direhab jadi rumah agak mewah tuh, itu nggak ditempatin oleh anak istri Dono. Anak istri Dono dibangunin rumah di daerah lain. Dengan maksud tak mengganggu dan tak mengetahui asal-usul harta milik Dono. Karena yang tahu sampai akhir kematiannya itu cuma keluarga sang kakak, Mas Sunardi, istri dan narasumber kita. Dan sekarang kalian yang tahu rahasia almarhum si Mas Dono. Tahun demi tahun berlalu. Sampai akhirnya, seperti yang sering Akang ceritakan di setiap cerita mengenai pesugihan, tak ada akhir bahagia kepada pelaku pesugihan apapun. Baik itu pesugihan jalur hitam atau yang kata mereka para praktisi spiritual disebut pesugihan putih. Gak ada akhir baik. Kalau ada yang bilang ini pesugihan putih, gak ada dampak negatif, lu tampar aja orangnya. Setan mereka. Hanya saja berbalut manusia, kadang berbalut ulama. Bilang ini pesugihan putih, gak ada dampak negatif. Jalur putih, bullshit, omong kosong. Yang namanya pesugihan bersekutu dengan jin, tak ada kebaikan sama sekali. Tak ada kebaikan. Kalian semua pasti sudah paham. Khususnya ini yang baru-baru nonton, mesti tahu. Pesugihan gak ada yang akhirnya bahagia. Semua celaka, dunia dan akhirat celaka selamanya. Gak bisa ditebus walaupun oleh dikir fida. Itu hukum akibat bagi seorang penyembah setan. Seperti apa yang menimpa kepada Dono. Di usia yang masih terbilang muda, 45 tahun. Dono yang hidup bahagia, banyak harta. Tapi dia merasa hampa. Terlebih lagi, Dono mulai mengidap penyakit. Tubuhnya sudah mulai lelah, tak bertenaga. Lututnya ngilu. Sampai berdiri pun dibantu dengan jangka. Kayaknya tuh lutut Dono kopong. Akibat layanin Dewi Kemuning. Sedangkan Dono tahu kalau sudah tak bisa memuaskan Dewi Kemuning, maka dia pasti akan mati. Memang gak ada tumbal, tapi pelakunya yang jadi tumbal, bro. Dan itu betul terjadi. Dono mulai sakit-sakitan. Sampai tubuhnya kurus kering, hanya terbaring lemah di atas ranjang. Dewi Kemuning tak pernah lagi datang. Dono betul-betul menderita. Sunardi pun bingung membantu adiknya harus bagaimana. Harta yang Dono kumpulkan dari pemberian Dewi Kemuning satu persatu lepas digunakan untuk mencari kesembuhan.
sampai Dono meninggal dunia. Hanya tersisa satu rumah saja. Bertahun-tahun Dono disiksa dengan penyakit yang entah apa. Ketika Dono meninggal dunia, tubuhnya kurus kering seperti jenglot, seperti mayat hidup. Anak dan istrinya hanya bisa pasrah. Ikhtiar sudah kemana-mana. Waktu Dono meninggal, kabar pun tersiar begitu cepat. Orang-orang di Baturejo, khususnya tetangga-tetangga dekat, semua berdatangan melayat ke rumah Dono. Di sini awalnya tak ada keanehan, seperti umum layaknya jenazah. Dimandikan, dikafankan, disolatkan, karena kan KTP-nya mah Muslim Dono ini. Selepas disolatkan, dinaikkan ke keranda, lalu dibawa menuju ke pemakaman di Baturejo. Namun siapa sangka, waktu itu yang memimpin upacara pemakaman adalah Kiai Slamet. Ketika jenazah Dono diturunkan ke liang lahat, ketika jenazah dimasukkan ke liang lahat, saat itulah Ustadz Slamet sampai terkejut. Bahkan dua penggali kubur yang ikut menerima jenazah di liang lahat, sama terkejutnya, hanya keburu disuruh diam oleh Kiai Slamet. Kenapa? Ketika jenazah berbalut kain kafan dimasukkan ke dalam liang lahat, perubahan langsung terjadi. Di mana wajah Dono, bibirnya moncong, monyong ke depan seperti moncong seekor babi. Telinga berubah, kaki dan tangan, khususnya di bagian tangan nih, tangannya berubah seperti kaki bagong. Bahkan di bagian tulang ekor ada ekor meringkal pula. Jenazah Dono berubah seperti seekor babi. Untung hanya Kiai Slamet dan dua penggali kubur yang menyaksikan hal itu. Langsung ditutup oleh potongan kayu papan. Buru-burulah tuh Kiai Slamet menyuruh cepat-cepat ditimbun ulang. Selepas selesai acara pemakaman, Kiai Slamet mendekat ke arah kakaknya Dono, Sunardi. Kiai Slamet menatap tajam kepada Sunardi. Sunardi paham, sepertinya Kiai Slamet mengetahui sesuatu. Mas Sunardi, nanti malam bisa tidak? Selepas tahlilan, Pak Kiai mau bicara. Bisa Pak Kiai, bisa. Di sini narasumber kita yang hadir di pemakaman udah dewasa dong. Dia heran, ini ada apa nih? Sampai akhirnya selepas bubar tahlilan sekitar jam 10 malam, Kiai Slamet berjalan bersama Sunardi ke rumah Sunardi nih. Lantas tiba di rumah Sunardi, Kiai Slamet menceritakan apa yang dia dan dua penggali kubur saksikan perihal jenazah dari Dono. Mendengar itu, Sunardi tak terkejut. Dia hanya menundukkan kepala. Karena dulu si Mbah Kerso yang sudah meninggal, waktu dulu nganter Dono ke sana, Mbah Kerso pernah menyebutkan hal itu. Kalau nanti jenazah Dono ketika mati akan berubah seperti tubuh seekor babi. Yang pertanda Dono tak diterima bumi, tak diterima langit. Arwahnya akan gentayangan, marakayangan, menjadi penghuni goa Sigala-gala, menjadi budak pengikut Dewi Kemuning hingga kiamat tiba. Sunardi pun menjelaskan semua yang dia tahu kepada Kiai Slamet. Kiai Slamet mengangguk paham. Dia berjanji akan mengubur rahasia itu sampai dia mati. Nah, disinilah narasumber kita nih, anak Mas Sunardi, ponakannya Mas Dono.
terkejut bukan main. Ternyata dulu waktu dia SD, Pak D-nya datang ke rumah. Itu minta antar sang bapak ke Bukit Sikambang. Dan itulah akhir cerita tentang seseorang yang melakukan persekutuan dengan setan, ratu siluman babi di Bukit Sikambang, Purworejo. Dan menurut narasumber, konon katanya, hingga saat ini masih ada orang-orang, khususnya orang luar, datang ke sana mencari peruntungan. Dan semoga saja tak ada hal terulang seperti yang dialami oleh Dono di zaman saat ini. Namun, seperti yang sudah kalian ketahui, walau semodern apapun perkembangan zaman, hal-hal seperti pesugihan selalu mendapatkan jalan untuk menarik pengikut manusia-manusia yang gelap hati, gelap iman, dan gelap akal sehatnya. Dan semoga dari kisah Mas Dono ini, yang tentunya semua nama samaran, bisa menjadi pelajaran untuk kalian semua kalau seringan apapun ritual pesugihan, walau dengan imbalan yang begitu besar, tak ada ending bahagia, tak ada akhir bahagia, hanya celaka yang diterima hingga kiamat tiba selama-lamanya.